Mungkin sekarang Ya. ya, jadi mungkin sekarang di pinggiran-pinggiran Jakarta, Bekasi masih ada ya punya mesin soft serve es krim pakai genset itu kelilingan. Itu jualan es krim hanya Rp1.000 per kon. Murah. Kenapa saya memilih itu? Karena memang pada dasarnya saya ini kepengen menyenangkan orang-orang marginal ya. Gimana bisa menghadirkan es krim bagus, nggak pakai pengawet dan pemanis buatan, harganya murah. Jadi kita keliling jualan pakai mobil, duitnya receh seribuan semua. Jadi tiap hari kalau malam jadi seperti tukang pijit, tukang urut, tapi ngurutin uang ribuan yang keriting-keriting kita lurusin ya. Tapi itu banyak uangnya kalau begitu seribuan semua teman-teman ya, segepok-segepok tuh uang ribuan tiap hari. Nah ini cukup ramai. Akhirnya dari saucer es krim kita punya beberapa mobil. Akhirnya saya mulai membuat homemade yogurt, laku juga ya. Terus mulai membuat es krim, terima es krim cateringan kalau orang wedding, es krimnya disupin ke kami. Wah ramai juga ya. Dan saat-saat itu Pak Bos berpikir lumayan juga ya usaha es krimnya. Pak Bos kepengen juga menikmati time freedom gitu ya, mulai Pak Bos berani melepas kerjaan kantornya. Nah, jadi kami berdua usaha di es krim, ya Pak Bos ada sampingan-sampingan yang lain, ya seperti itu. Kerja pagi sampai malam nggak ada selesainya, ada uangnya sebenarnya ya, tapi nggak sebanding dengan capeknya. Dan usaha itu berjalan sekian tahun, banyak rame untuk catering ya, kalau pesta gitu rame. Tiap weekend kami menerima orderan dari berbagai catering yang besar, semuanya disupin ke kami es krimnya. Jadi gedung-gedung seperti Balai Samudra, ya restoran-restoran besar itu mungkin teman-teman sudah pernah mencoba es krim kami, itu kami yang membuat, tapi seringkali tidak menampilkan label nama karena yang muncul nama-nama catering. Tetapi apa yang terjadi ketika pandemi datang? Semua pesta batal ya. Tidak ada pesta, tidak ada orderan. Nah, di situ mulai pusing. Ya, itu aja sedikit bagaimana rasanya kalau kita bekerja sendiri seperti itu ya. Jadi kita perlu modal. Kita kalau listrik mati udah deg-degan, musuhnya pedagang es krim itu listrik ya. Belum lagi kalau kita kepengen hasil banyak ya, mesin produksi harus banyak, stok material harus banyak, tempat produksi harus luas. Itu menjadi kendala kalau kita punya bisnis sendiri seperti catering dan sebagainya. Ya, kalau kerja kantoran kita berangkat pagi pulang malam nggak ada resiko, tapi sebatas kantor menggaji kita. Kalau kita usaha sendiri sebatas tenaga kita, itu aja hasil yang kita dapat seperti itu. Itu sebabnya kami bersyukur ketemu Atomi. Ya, itu nanti diceritakan lagi lanjutannya. Apa yang menyenangkan itu? Iya, apa tuh yang menyenangkan di Atomi ya? Kenapa bisa sampai jadi gabung jadi member Atomi gitu? Awalnya seperti apa, Pak? Sama Bu Ria? Ya, di awalnya memang ini secara tidak sengaja sih sebetulnya ya. Jadi ketika tahun 2017 itu bulan Agustus kurang lebih ya, kami lagi main ke satu kota di Cirebon gitu, ketemu dengan teman baik ya. Ngobrol-ngobrol, kami dengar bahwa teman baik itu baru pulang ya, baru kembali dari Korea. Nah, kemudian Buria nanya nih, ngapain saja di Korea? Aku dengar katanya baru pulang dari sana. Oh iya, saya baru berkunjung ke Atomi gitu, ke pabriknya Atomi, ke kantornya Atomi. Gitu. Nah, terus Buria nanya, apa itu Atomi? Nah, si teman ini dia tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Dia hanya bilang, oh Atomi itu seperti perusahaan seperti Unilever, gitu, jual produk yang macam-macam lah gitu kan. Oh ya 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 udah, hanya sebatas itu saja gitu, karena teman kami ini nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Ya udah selesai sampai di situ. Itu di bulan Agustus kurang lebih. Nah kemudian one day
di awal tahun 2018 ya, sekitar bulan apa? Januari. Januari. Ya? Nah, yuk lanjut Bria. Ya, di bulan Januari itu saya ini kan masalah kulitnya banyak. Jadi semua yang jelek-jelek aku punya deh, jerawatan, kulitnya flek, terus kusam, pori-porinya besar. Pokoknya wajah ini parah banget gitu. Jadi nggak bisa pakai skincare sembarangan. Langganan dokter. Terus saya biasanya kalau pakai BB cream itu salah satu merek dari Jepang. Itu yang saya cocok gitu. Tapi kebetulan pas itu aku cari-cari temen itu nggak ada yang lagi ke Jepang. Biasanya kan ngecek di Facebook temen yang saya kenal lagi ke Jepang, saya foto produknya saya nitip gitu karena produk ini nggak ada di Indonesia. Tapi kebetulan nggak ada. Nah, saat saya lagi mikir BB cream saya habis, ini nitip siapa? Saya ingat banget itu tiba-tiba di hati saya ini ada seperti suara gitu ya, bilang Atomy gitu. Nah, saya mikir, emangnya Atomy jualan BB cream? Kan saya nggak pernah dijelaskan Atomy itu produknya apa. Tapi karena saya dengar suara Atomy, saya menghubungi teman yang pernah cerita Atomy, teman yang di Cirebon. Nah, kebetulan beliau bilang, oh iya Ria, Atomy punya BB cream. Nah, kebetulan, nah inilah kebetulan yang menyenangkan. Minggu ini ada orang Korea yang lagi datang ke Bandung dan dia akan kembali ke Korea hari Kamis. Itu hari Selasa saya telepon, saya ingat banget. Nanti hari Kamis biar orang Korea ini mampir ke rumah Ria di Kedoya untuk bawakan BB creamnya. Itulah awal perjumpaan kami. Jadi singkat cerita saya ketemu dengan leader Korea ini, dijelaskan tentang produknya. Beliau bawa itu satu set Six System. Waktu itu belum ada BB creamnya kan nggak terpisah gitu ya dalam gabungan rangkaian Six System ya. Dan satu set Six System dan evening care. Saya bilang saya hanya kepingin BB cream, tapi dia jelaskan ini produk bagus, harganya sekian gitu kan belum masuk Indonesia. Jadi dia bawa dari Korea. Saya mikir gini, kok harganya murah ya satu set? Apa bagus ya gitu kan kalau kita biasa beli produk Jepang lebih mahal, harga BB creamnya saya biasa pakai harganya satunya hampir 460.000 waktu itu. BB cream Atomy cuma 125.000. Ini satu Success System sekitar 1,5 atau 1,6 deh dia dulu tunjukin ke saya harganya. Saya awalnya ragu-ragu, tapi ya udahlah saya coba gitu ya. Saya coba dan saya beli evening care satu set. Ternyata ini produk bagus banget gitu ya. Jadi saya mulai pakai, wah kok bagus ya. Awalnya takut, terus terang agak takut karena ini kulit udah dirawat ke dokter udah habis banyak gitu. Kalau tiba-tiba berantakan gimana? Nah awal-awalnya itu saya merasa ini produk bagus. Oke, jadi saya mulai pakai dan pakai sendiri aja. Tapi karena kalau suka produk biasanya kita akhirnya nanya lagi ya. Kebetulan ada leader yang orang Korea yang tinggal di Bandung. Nah, sponsor kami yang upline yang di Bandung ini sering kedatangan tamu dari Korea yang bawa produk. Jadi di situ saya mulai berkomunikasi. Yang bagus apa lagi? Itu ya kalau ketemu satu bagus, apa lagi? Diceritain, odol. Oke, coba odolnya. Wih, bagus banget odolnya ya. Terus apa lagi yang bagus? Sikat gigi. Coba lagi. Saya belinya waktu itu yang compact ya, yang cuma satu odol kecil dengan sikat satu. Ternyata itu bagus banget. Nah, dari situlah mulai bergulir dengan alami saja. Nyoba produk. Mungkin seperti teman-teman semua ya, ketemu satu produk cocok, coba lagi. Dan tidak mau jadi member dan Atomy belum buka di Indonesia ya. Jadi saya dijelaskan, Ibu nanti jadi member saja, Atomy akan buka di Indonesia itu bulan Januari. Saya bilang enggak lah, enggak usah join-joinan. Kami enggak mau ikut MLM, enggak mau ikut network marketing, udah kapok ya. Ikut network marketing itu capek kerjanya, sistemnya berubah-ubah. Orang tiap bulan dikejar tutup poin gitu ya. Susahlah saya nggak senang ya network itu. Sering beli produknya tapi nggak mau jalanin lagi karena menurut saya sudah punya kesibukan buat es krim. Saya mau bekerja untuk
usaha saya sendiri gitu ya. Saya nggak mau bekerja untuk upline saya karena pengertian saya tentang network itu seperti itu dari yang lalu-lalu, yang sukses orang tertentu gitu ya. Jadi saya bilang saya nggak mau, hanya mau beli produk pakai saja. Tapi ketika dijelaskan di Atomi itu join aja gratis dan nanti kalau punya ID member bisa dapat produk asli dan lain-lain. Nah ya udah saya mikir ya udahlah member-member hanya sekedar user saja gitu ya. Nah itu singkat cerita akhirnya ya kami mulai ini ya mulai suka produknya. Dengan berjalannya waktu kok rumah saya mulai banyak nih produk Atomi. Nitip terus, beli tanpa PV ya karena masih dari Korea. Apapun yang saya butuh saya tanya, punya nggak kalsium? Punya. Ya dapat lagi. Apalagi yang ada gitu. Saya senang produknya karena bagus, kemasannya cakep, produknya juga bagus dan saya ini dengan background di mikrobiologi apapun saya pasti baca dulu, nggak bisa sembarangan produk nempel di muka atau saya masuk ke mulut gitu ya. Saya pasti cek dulu ingredientnya aman tidak dan lain-lain. Semakin saya pelajari, semakin jatuh cinta dengan Atomi ini kok ada ya perusahaan produknya keren-keren gitu ya. Nah waktu itu masih belum pengen jalanin bisnis tapi hanya user. Tapi dengan berjalannya waktu kami mulai diberitahu ini nanti akan buka di Indonesia. Sayang kalau nggak buat ID gitu ya. Nah, saya apapun yang kami lakukan, kami ini selalu berdoa. Selalu kami bawa ke Tuhan gitu ya. Ini tuh member-memberan aja atau mau ngenalin juga karena katanya Atomi ada bisnisnya. Nah, semakin kami pergumulkan, kami berdoa, Tuhan itu memimpin kami untuk mulai mengenalkan bisnisnya. Tapi itu kan tidak mudah gitu ya. Untuk mengenai bisnis, saya dengan Pak Bos cerita, ini kok sepertinya perlu jalankan bisnisnya. Padahal waktu itu usaha es krim masih jalan ya. Ini katanya jalankan bisnisnya. Nah, Pak Bos nih gilirannya yang mulai belajar tentang sistem bisnisnya. Jadi Pak Bos tiap hari kerjaannya apa nih? Nonton YouTube ya. Ya, ini Pak Bos nih yang seru nih bagian cari tahu nih. Ya, jadi pada waktu itu ya memang tidak mudah buat kami berdua, terutama saya ya, untuk masuk lagi di bisnis multi level begitu. Karena pengalaman masa lalu sebelumnya kan kami pernah menjalankan multi level ya kurang lebih hampir 5 tahun lah ya, 4,5 tahun. Di awal-awalnya bagus ya, tapi endingnya itu kurang baik lah ya. Jadi akhirnya kami tidak melanjutkan begitu. Nah, kebetulan di saat itu Atomi hadir gitu. Jadi ini bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah kami merasa ini memang sudah rencana Tuhan buat kehidupan keluarga kami gitu ya, untuk masuk di Atomi. Nah, pada waktu mau menjalankan bisnisnya, itu saya terutama orang yang kepingin pokoknya nggak mau terulang lagi lah ya, pengalaman masa lalu itu nggak mau terulang lagi gitu. Makanya saya itu serius banget ya, perlu waktu itu kurang lebih hampir 3 bulan loh, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu mulai mempelajari sistemnya, marketing plan-nya ya, karena saya memang suka utak-atik angka ya, jadi apalagi bicara masalah uang gitu ya. Jadi saya concern sekali di situ. Nah, mulailah belajar ya. Karena yang saya tahu itu kan bahasa Inggris ya. Jadi saya ya belajarnya dari web Atomi Amerika, web Atomi Kanada, web Atomi Singapura, Malaysia gitu kan. Jadi saya mulai lihat itu marketing plan-nya Atomi di negara-negara tersebut seperti apa ya. Jadi saya pelajari benar-benar gitu. Kemudian angka-angkanya aku konversikan ke rupiah gitu ya. Seperti itu. Nah, di samping itu, di samping mengenai angka-angka juga ada hal-hal lain gitu sebetulnya ya. Sebetulnya yang saya ingin tahu
lebih banyak mengenai Atomi. Makanya saya perlu waktu untuk mempelajari. Ini boleh saya keluarkan apa ya? Boleh? PowerPoint-nya ya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Oke. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini berbalik lagi. Saya ini perlu mempelajari Atomi sedemikian rupa sebelum kami masuk, sebelum kami menjalankan. Ya, sampai kami betul-betul yakin. Ya, kami betul-betul dibuat mantap bahwa Atomi ini bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan asal-asalan, ya, tetapi dikelola dengan profesional. Ya, nah, selain marketing plan yang tadi saya pelajari, itu ada beberapa poin penting yang saya ingin tahu, gitu. Ya, yang pertama yang ingin saya tahu itu mengenai visinya. Ya, di perusahaan lama kami tidak ada visi, ya, jadi kami juga ngalir gitu aja, nggak jelas mau kemana. Nah, di Atomi ini ternyata ada visi, ya. Jadi visi Atomi ini, kalau teman-teman semua tahu ya, setahu saya ada 2 visi besar di Atomi. Ya. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu kesuksesan para membernya. Ya. Jadi Atomi menjamin para membernya yang menjalankan dengan mengikuti sistem yang baik, benar, dan tepat, itu akan menjadi member yang sukses. Dan Atomi sudah menjamin, sudah memberikan garansi, ya, ketika Atomi sistemnya dijalankan dengan benar, maka orang tersebut akan sukses. Itu sudah pasti, gitu. Wah, saya merasa ini bukan main, ini punya perusahaan yang visinya luar biasa. Perusahaan yang tidak egois, yang mementingkan diri sendiri, ya, tetapi perusahaan yang ingin supaya setiap member itu punya kesempatan untuk bisa sukses. Ya, teman-teman semua yang hadir saat ini juga mempunyai kesempatan yang sama. Kita semua bisa sukses. Ya, saya Buria juga punya tanggung jawab, ya, untuk bagaimana bisa mensukseskan tim kami. Ya, orang-orang yang sudah Tuhan taruh di bawah jaringan kami punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka bisa sukses bareng-bareng. Gitu, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, kemudian visi yang kedua dari Atomi itu Atomi ingin menjadi perusahaan distribusi nomor 1 di dunia. Ini nggak main-main ya, teman-teman, ya. Ini visi yang extraordinary, ya, yang luar biasa. Jadi ingin menjadi perusahaan nomor 1, perusahaan distribusi nomor 1 di dunia, ya. Dan ini sangat bisa tercapai. Kami yakin banget. Kami yakin Atomi ini pasti akan bisa menjadi perusahaan distribusi nomor 1 di dunia. Ya. Nah, kita lihat saja sekarang ini Atomi sudah ada di 24 negara, ya. Ini kan luar biasa. Kita sebagai Atomian, kita sebagai member Atomi, kita ini mempunyai shopping mall, ya, kita mempunyai toko. Saya, Buria, kita semua mempunyai shopping mall, ya, di 24 negara saat ini, ya. Nah, ini akan berkembang terus. Ini kan luar biasa. Jadi ini yang membuat saya terutama itu, wah, melihat Atomi ini menjanjikan sekali, ya. Bukan perusahaan yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian hilang, nggak jelas kemana, ya. Tetapi ini perusahaan yang betul-betul dikelola dengan profesional, ya. Dan Mr. Pak Ganggil ini seorang yang berhati mulia, ya. Dia itu ingin bagaimana setiap orang itu bisa, nasibnya itu bisa berubah, ya, menjadi orang yang bermartabat, menjadi orang yang dihargai, ya, menjadi orang yang dihormati, gitu. Ya, ini luar biasa. Visi ini yang saya tangkap, wah, ini bukan main, ya. Nah, sekarang Atomi ini kan sudah mencapai peringkat dunia yang ke-10.
Ya, ini luar biasa loh teman-teman ya. Dalam perjalanannya dari tahun 2009 sampai sekarang 2021 kemarin sudah mencapai peringkat ke-10. Wow, ini dahsyat sekali. Nah, kemudian CEO kita Mr. Park Han-gil juga menjadi orang yang sekarang menjadi orang yang sangat dihormati, ya, direspek oleh banyak orang. Ya, beberapa kali masuk ke majalah Fortune, ya, Forbes. Ini enggak sembarangan ya, orang bisa masuk ke majalah seperti ini. Ya, jadi saya mengucap syukur ya bisa menjadi bagian dari Atomy. Ya, jadi visinya luar biasa. Nah, kemudian keyakinan kami yang kedua yaitu saya mempelajari Atomy ini adalah perusahaan yang legal, ya, perusahaan yang mengikuti aturan-aturan negara-negara itu menerapkan, gitu ya. Atomy tidak main curang, ya, main belakang, tetapi Atomy itu legalitasnya jelas banget, gitu. Ya. Kita lihat Atomy mempunyai gedung sendiri, ya, secara fisik itu adalah nyata begitu. Kemudian Atomy disupport oleh dua perusahaan raksasa, ya kan, KRI, ya, dan juga Colmar. Ini juga membuktikan bahwa Atomy itu solid, ya, Atomy itu liquid, Atomy itu perusahaan yang bisa diandalkan. Ya, kemudian KRI, Colmar bergabung ya membangun pabrik yang namanya Colmar B&H, gitu ya. Jadi ini bukti bahwa ini perusahaan tidak main-main ya. Nah, itu kita lihat ya Colmar seperti itu ya. Kemudian KRI ya tadi ya, Colmar juga memproduksi banyak produk-produk yang ada di pasaran ya. Jadi ini luar biasa. Kita bersyukur Atomy memproduksi produk-produk yang sama gitu ya, pabriknya sama dengan produk-produk yang seperti Lancome, Shiseido, DuPont, ya, SK2 dan sebagainya ya. Jadi dari segi kualitas sudah tidak dipertanyakan lagi. Nah, ini ya. Atomy legalitasnya jelas sudah masuk sebagai anggota APLI ya. Jadi tidak sembarangan perusahaan multi level itu bisa masuk sebagai anggota APLI ya. Jadi Atomy salah satu ya, sekarang sudah ada 100 lebih yang menjadi anggota APLI. Ya, di luar itu ya saya nggak tahu ya, perusahaan-perusahaan multi level yang tidak ada di dalam keanggotaan APLI itu mereka izinnya dari mana juga saya tidak tahu gitu ya. Tapi Atomy ini jelas gitu ya. Kemudian juga sudah berbadan BPOM ya, dapat izin dari BPOM, dapat sertifikat halal gitu ya. Jadi dari segi legalitas saya ini sangat yakin banget bahwa Atomy ini perusahaan yang mengikuti aturan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang membuat saya yakin itu Atomy ini perusahaan yang mempunyai etika, ya, punya sopan santun, ya, punya etika, perusahaan yang etis, ya, perusahaan yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Kita lihat saja dari budaya, ya. Atomy kan punya 3 budaya, ya. Budaya yang pertama itu kan memegang prinsip. Jadi prinsip apa itu? Prinsip keadilan, prinsip kebaikan, prinsip kejujuran itu sangat dijunjung tinggi, ya. Nah, kemudian yang culture kedua itu kan growing together, ya, bagaimana kita semua Atomian itu bisa bertumbuh bersama, ya, tidak hanya beberapa orang saja, tetapi setiap orang itu harus tumbuh, ya, setiap orang harus tumbuh, harus berkembang, harus sukses bersama-sama, ya. Kemudian yang terakhir itu sharing, berbagi, ya. Ini luar biasa karena Atomy itu mempraktekkan kebaikan, ya, bagaimana bisa berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan, ya. Ada gempa, ada banjir, ada musibah segala macam, Atomy pasti turun tangan, ya, ikut berdonasi, begitu. Yang terakhir kemarin Atomy memberikan donasi yang nilainya sangat fantastik, ya. Itu berapa itu? 10
juta USD ya. Itu kalau dirupiahkan berapa jadinya? Kurang lebih 15.000. ya 150 miliar ya kurang lebih ya. Ya. Itu kan bukan main itu. Jadi nilainya besar sekali. Ya, itu Atomi lakukan karena kepeduliannya kepada banyak orang ya, banyak instansi. Hatinya ini ingin menolong, ingin membantu gitu. Nah, ya keyakinan kami yang keempat yaitu produk. Teman-teman pasti tahu ya, produknya Atomi sudah nggak perlu dipertanyakan lagi dah. Jadi kualitasnya sudah bagus banget, absolut ya. Macam-macam produknya. Nah, dan Atomi mempunyai filosofi yang luar biasa. Ya. Ini tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Ya, apalagi perusahaan multi level ya. Perusahaan-perusahaan multi level lain itu biasanya produknya dapatnya murah, tetapi dijual dengan harga mahal. Atau kalau produknya memang bagus, harganya juga mahal, gitu ya. Nah, sementara di Atomi ini beda berbalik. Produk dibuat sedemikian bagus, absolut kualitinya, tetapi harganya dibuat rendah. Sehingga terjangkau, terjadi pemerataan. Jadi setiap orang itu bisa mencoba produk-produknya Atomi. Ya, tanpa merasa, aduh tertekan, oh kok mahal gitu. Enggak ya. Produk-produknya, kalau kualitasnya sejenis dengan kualitasnya Atomi, Atomi pasti harganya lebih murah. Gitu. Ya, nah tadi marketing plan sudah saya jelaskan sepintas ya, tidak ada join fee ya, tidak ada tupo, tidak ada stokis ya, tidak ada biaya maintenance segala macam gitu ya. Dan kemudahan lain ya, ini luar biasa bahwa setiap member itu diberi batas waktu 1 tahun loh, ya, kememberannya tetap aktif ya, kasih waktu selama 1 tahun. Ya, kalau ada belanja sekali saja dalam kurun waktu 1 tahun itu, membership-nya masih tetap aktif. Ya, tapi kalau dalam 1 tahun tidak ada belanja sama sekali ya sorry saja. Ya, mau nggak mau membership-nya harus hangus. Gitu ya. Dan ini kan luar biasa. Ya, 1 tahun loh. Padahal ini produknya kan kebutuhan sehari-hari. Jadi mestinya minimal itu kita ada belanja lah, odolnya, sikat giginya, shampoo, itu kan pasti Hand soap lebih murah. hand soap itu kan murah, tapi kan bagus gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian ya itu. Nah, sekarang aku bicara mengenai potensi income ya. Potensi income di Atomi itu kalau kita mau jalankan dengan serius, ya, itu lumayan besar loh, nggak main-main ya. Biasanya orang-orang kan kalau dengar bonus di awal-awal itu kecil, itu kan mereka udah males gitu ya, udah nggak semangat gitu, buang-buang waktu ya. Tapi kenyataannya ya teman-teman, kami udah jalanin kan, ini juga teman-teman leader-leader juga sudah menjalankan selama hampir 4 tahun ini ya, itu hasilnya bagus loh, gede loh ya. Ya leader itu ya. Ya, lumayan lah. Iya, lumayan, gede banget gitu ya. Ya. Jadi luar biasa ya, itu dari bonus general aja kita bisa maksimal dapat 17.400.000 per hari loh. Itu kan nggak main-main ya. Kemudian dari mastership-nya itu kita bisa dalam 1 bulan itu bisa 1 M loh itu penghasilannya dari mastership-nya aja, belum dari bonus general ya. Kemudian ada bonus promosi segala macam itu macam-macam tambahan itu ya. Jadi ternyata potensi income-nya mantep banget. Ini yang membuat saya sama Bu Ria itu jadi yakin artinya kami percaya sungguh-sungguh ya bahwa Atomi ini memang perusahaan masa depan. Atomi ini bukan perusahaan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu, tetapi memberi harapan pasti. Nah, itu yang kami sudah alami gitu. Ya. Sekian tahun ini 3,5 tahun ya, itu kami bisa menikmati income yang lumayan ya. Bagus banget. Nah, kemudian ini tabel ya, tabel bonus harian, bonus general itu seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa dalam
kurun waktu tertentu ya. Grup kiri, grup kanan kita itu sudah bisa mencapai 50 juta PV gitu ya. Ini lama ya, tapi ini pasti bisa tercapai suatu hari nanti. Itu kita bisa mendapat 17.400.000 rupiah per hari. Ya, dikali 1 bulan kan 26 hari kerja. Itu totalnya hampir setengah M. Ya, 400 lebih itu. Ini kan bukan main gitu loh. Nah, ini yang membuat kami excited. Kami yakin bahwa one day kami sudah bisa menikmati bonus-bonus yang sudah disediakan oleh Atomi, gitu ya. Sekarang kan kami ini baru di peringkat yang ketiga ya, Sharon Roastmaster. Itu aja sudah lumayan ya. Nah, belum lagi nanti kalau naik gitu ya, Leader Etik ya, kalau ke Star Ya, Master betul. dan ke peringkat berikutnya itu akan lebih cakep lagi. Ya, saya yakin kita semua bisa mendapatkan bonus-bonus ini kalau kita tahu bagaimana menjalaninya, kita tahu bagaimana kita harus bersikap, ya, bagaimana kita harus mengalahkan pikiran kita, mindset kita, ya, mengalahkan kemalasan kita, ya, kita ikuti sistem yang sudah ada. Nah, itu pasti kita akan bisa mencapai. Itu, ya. Dan nanti ini Buria akan sharing ya mengenai apa yang sudah kami lakukan. Ya, yang sudah kami jalankan selama hampir 4 tahun ini bersama dengan Atomi itu apa saja yang sudah kami lakukan dan bagaimana hasilnya. Gitu ya, hasilnya fantastik. Kami sudah bisa membantu salah satu leader kami berhasil ya, bisa beli mobil ya, padahal sangat terbatas sekali, pendidikan juga sangat terbatas, keuangannya juga sangat terbatas, tapi dengan menjalankan Atomi ini sudah bisa beli mobil. Itu kan Keren. buat kami happy. Nah, itulah mau tahu tips-tipsnya tuh, Pak. Gimana bisa? Sekarang Kan, ini. Visinya Pak Boas sama Bu Ria kan itu kan membantu para member mencapai impian di Atomi. Nah, itu saya mau tahu tips-tipsnya itu bagaimana itu loh. Ayo, Bisa. Ayo Bu Ria, silakan. Ya, jadi itu tadi kalau Pak Boas kan memberi mimpi dulu nih. Wah, di Atomi kalau dikerjakan bisa nih sehari bisa 17 juta dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya kan teman-teman tahu, nggak semudah membalik telapak tangan ya. Banyak orang kalau nggak kuat imannya dan nggak kuat impiannya, pasti sudah menyerah di tengah jalan. Itu termasuk awal-awalnya saya sudah hampir menyerah. Karena ternyata jadi center leader itu nggak gampang ya. Ini ada nih Bu Tanlihwa, ada Bu Eti gitu ya. Aduh, jadi center leader ini ternyata kerjaannya seperti kita punya banyak keluarga ya. Di rumah kita ngurus anak beneran, anak biologis. Di center anaknya lebih banyak lagi gitu. Anak yang nggak pernah kita didik dari kecil, tahu-tahu datang dengan adatnya masing-masing gitu ya. Nah, di awal-awal saya merasa kalau hanya sekedar pakai produk gitu, itu oke gitu. Tapi begitu kita menjalankan 2 fungsi, ini kebetulan saya dan Pak Bos menjalankan 2 fungsi ya, teman-teman yang malam ini mungkin hanya sebagai pebisnis, tapi kami punya double fungsi, bukan hanya menjalankan bisnis Atomi, tapi juga sebagai center leader. Ini punya struggle pergumulan tersendiri. Tetapi yang kami lakukan ini sebenarnya alami ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan bisnis Atomi dan bisa tetap bertahan. Ya, yang penting teman-teman, kalau mungkin ada teman-teman malam ini yang ikut Zoom sudah merasa Atomi nggak ada duitnya, Atomi itu capek karena sering ditolak, diomongin orang yang nggak enak, sedangkan hasilnya kok sepertinya nggak ada gitu ya. Ini saya ingin sharing ya, apa yang kami alami dan apa yang kami lakukan. Memang untuk sukses di Atomi ini, kita tahu yang pertama kita hanya use the product ya. Kita semua tahu tentang hukum USAID. Nah, use the product itu kita pakai produknya. Buat saya,
ini menyenangkan sekali. Karena saya senang produk Atomi, karena saya yakin kualitas Atomi ya. Semua produk yang Atomi punya saya pasti pengen coba. Jadi saya memulai dengan produk-produk simple dan pelan-pelan kami pindahkan belanja bulanan kami ke Atomi. Pasta gigi kami pakai, sikat gigi kami pakai, apapun kami coba pakai. Di situ saya menemukan bahwa produk Atomi ini bukan hanya produk yang harganya terjangkau. It's not only about price, tapi about value. Produk Atomi ini produk yang punya nilai lebih. Nggak asal-asalan ya. Misalnya kalau pasta gigi, orang di luaran tahu pasta gigi hanya untuk membersihkan gigi. Tapi ternyata di Atomi pasta giginya punya nilai lebih. Bisa membersihkan karang gigi, sehingga kita nggak perlu pengeluaran ke dokter gigi lagi, gitu ya. Banyak manfaatnya. Nah, tiap produk ini setiap hari saya ini paling wow dengan produk Atomi, gitu ya. Misalnya dish deterjen. Nyuci sayur kok ternyata sayur yang loyo bisa seger lagi. Ini kan wow banget, gitu ya. Kita bisa berhemat banyak, kita dapat produk yang luar biasa. Nah, nomor satu teman-teman, tidak ada orang sukses di Atomi kalau tidak mau pakai produknya. Jadi ini hukum wajib. Pakai produk ini wajib. Ya, ini tidak bisa di-skip. Jangan di Atomi kita nggak akan bisa sukses kalau kita pintar berdagang. Ya, banyak orang yang bilang, wah saya dapat member hebat, dia pintar jualan. Saya tidak terpikat dengan orang yang pintar jualan. Tapi buat saya melihat orang yang potensial adalah orang yang mau pakai produknya dulu. Ini pasti sukses, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mau sharing. Nah, sharing ini punya kekuatan yang luar biasa dan punya banyak cara untuk sharing. Sharing ketemu teman. Kalau kita pakai produknya sebenarnya, mulut kita tidak perlu banyak ngomong. Penampilan kita dan kehidupan kita ini adalah udah jadi modelnya Atomi. Orang melihat wajah kita sudah tanya, kamu pakai apa? Sekarang mukanya kok jadi lebih bagus. Ya, kamu pakai apa? Rambutnya yang dulu rontok dan tipis kok jadi tebal. Saya dulu kalau ke salon potong rambut, pasti ditawari oleh tukang keramas itu dengan berbagai merek hair tonic dan shampoo. Karena rambut saya kalau dikeramasin itu dipegang itu langsung pada rontok. Dia pasti bilang, Bu, ini ada hair tonic Jerman bagus. Bu, ini ada shampoo yang huruf depannya K, berapa 400.000 atau berapa gitu ya. Banyak ditawari merek-merek seperti itu. Sejak saya pakai shampoo-nya Atomi dan hair tonic Atomi, tukang salon yang keramasi saya nanya gini, Bu, ini rambutnya kok tebal sekali ya? Ibu pakai shampoo apa? Pakai hair tonic apa? Ini satu lubang rambut bisa tumbuh 3 helai loh, Bu. Di situ saya baru tahu ternyata pori-pori rambut itu bisa tumbuh 3-4 helai, nggak cuma satu pori-pori, satu helai ya. Dari tukang salon. Dia bilang, waduh Bu, ini rambutnya tebal Bu. Ibu pakai apa? Saya bilang pakai hair tonicnya Atomi dan shampoo Atomi. Biasanya tukang salonnya saya mau beli Bu. Gitu. Jadi dia nggak akan menawari saya lagi, tapi yang lihat rambut ikut beli shampoo. Nah, ini kekuatan sharing ya. Jadi kalau kita pakai produknya, kita pasti bisa sharing. Dan sharing juga bisa kita ceritakan ke teman-teman yang ada masalah yang sama, kita sharing bukan motivasinya jualan, tapi sharing dengan motivasi ingin membantu orang lain yang punya masalah seperti yang pernah kita alami. Ya, jadi kita bisa sharing masalah skincare, kita bisa sharing masalah suplemen gitu ya. Banyak orang sekitar kita yang langganannya minum obat setiap hari 1 genggaman. Nah, mendingan kalau saya minum segenggam suplemen daripada segenggam obat. Dan untuk suplemen Atomi saya merasa aman, karena produk ini memiliki riset yang bisa dipercaya, memiliki jurnal medis yang bisa dipercaya ya. Jadi produknya luar biasa Bang. Sharing ini perlu dilakukan ya. Banyak orang yang bilang begini, saya ini nggak bisa ngomong. Ya mungkin teman-teman sering menjumpai ya, timnya bilang gini, aduh saya tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita, nggak bisa jualan. Ya, di Atomi nggak perlu jualan. Kita hanya cerita sebatas yang kita alami. Nggak perlu pinter presentasi produk. Nggak usah nguasai ingredientnya ABC, orang suruh baca aplikasi, suruh baca web, bisa. Tapi sharingkan manfaat yang kita dapatkan. Nah,
Kalau tiap orang punya kepedulian terhadap teman-teman lain dengan kita berbagi, tanpa sadar ini juga akan menumbuhkan bisnis kita. Dan yang penting juga kita harus sering menghadiri pertemuan. Ini penting ya. Teman-teman bisa hadir pertemuan lewat Zoom, ketemu lewat datang ke center, ketemu di acara-acara seminarnya Atomi. Wah, kalau seminar ini senang banget, sekarang udah bisa seminar lagi. Ini saya menemukan Atomi itu keren ya. Dulu kami pernah ikut network yang lain ya. Biasanya kalau network lain itu mengadakan pertemuan, itu suasananya itu hingar-bingar, dan sepertinya itu kayak apa ya, hebat, yang glamor begitu. Tapi yang saya temukan di Atomi, pertemuan Atomi itu beda. Sifatnya edukasi banget gitu ya. Setiap orang punya rasa kekeluargaan yang begitu indah, dan tidak ada hingar-bingar yang seperti apa. Ini saya melihat Atomi ini memang punya etika, punya nilai yang berbeda dengan bisnis network lain yang pernah saya jumpai. Ini keren banget. Jadi kekuatan hadir di pertemuan ini sangat penting. Hadir di center ini juga luar biasa ya, karena melalui pertemuan kita bisa dengar sharing-sharing dari teman-teman lain, dan ketika kita mendengar sharing, itu menjadi bensin buat semangat kita. Itu menambah knowledge kita. Teman kita hari ini cerita tentang manfaat pasta gigi. Yang lain menceritakan tentang manfaat suplemen probiotik atau apapun. Nah, di situ kita bisa nanti ingat ketika ada orang lain yang mengalami masalah yang sama, kita bisa menjadi solusi buat teman kita, ya. Dan kita penting melakukan duplikasi, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita mau lakukan buat tim kita. Nah, teman-teman, duplikasi ini perlu untuk bisa terjadi duplikasi. Ini yang kami lakukan di tim ya. Kami ini melihat tim kami ini seperti anak-anak kami ya. Jadi bukan lagi hubungan seperti hanya sekedar bisnis lain saja, tapi benar-benar seperti keluarga. Jadi bagaimana mendidik anak-anak itu sifatnya lain. Kalau kita punya anak ya, anak dilahirkan dari rahim yang sama itu bisa sifatnya berbeda. Jadi kita perlu mengenali karakter dan kelebihan, kekurangan tiap tim kita. Dan kita bisa tetap menduplikasikan itu, duplikasi value, ya, duplikasi visi. Caranya berbisnis mungkin bisa berbeda, tapi kita perlu duplikasikan nilai-nilai yang sudah kita yakini yang ada di Atomi. Jadi kita perlu mengenali tim kita itu sifatnya seperti apa. Lakukan aja hal-hal yang simple. Karena ujung-ujungnya ini mereka bisa menangkap motivasi kita ini apa. Nah, kalau mereka menangkap, nggak usah disuruh-suruh, tiap orang pasti akan jalan sendiri. Nah, kami juga mengajarkan ke tim kami, duplikasikan hal-hal yang baik. Berbisnis dengan etika yang benar ya, jangan nyerobotin member sana-sini, gitu. Misalnya ketemu member yang potensial, jangan dibujukin pindah garis, itu kami mencoba menjelaskan. Ya, karena sebenarnya kadang orang kalau pengen cepat, itu pengennya ini lumayan nih kalau ketemu orang potensial, itu bagus loh, bisa didaftarkan ulang. Nah, ini kami juga mengajarkan ke tim kami, itu jangan dilakukan ya, karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Jadi kita bukan hanya menduplikasikan knowledge, kita bukan hanya menduplikasikan cara follow up, tapi kami yang lebih utama ingin menduplikasikan karakter. Karena kekuatan di Atomi ini adalah karakter. Kalau kita jadi orang yang bisa dipercaya, bisa menghargai setiap pribadi, kita melihat Atomi dari sudut pandang yang benar. Kalau ini terduplikasikan, ini kekuatannya dahsyat banget. Melebihi kekuatan sekedar skill menyuruh orang berbelanja. Ya, jadi yang paling penting diduplikasikan adalah karakter. Bagaimana bisa merangkul tim kiri kanan dengan harmonis ya. Tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Semua anak di kiri kanan ini adalah berharga buat kita. Tim itu berharga buat kita dan kita menginginkan kesuksesan mereka. Jadi saya ini termasuk yang bawel dan cerewetnya. Aduh, kalau ada yang nggak gerak gitu, saya tuh rasanya, aduh, ayo come on. Bukan demi kepentingan kami,
tapi buat kepentingan dia gitu ya. Dan saya bersyukur hari-hari ini tim kami ini mengalami seperti mujizat ya, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang pikirannya tertutup mulai dibukakan. Setelah Atomi 3 tahun lebih, melihat teman-teman yang menggarap dengan benar 3 tahun itu hasilnya wow. Tapi yang tidur nyenyak 3 tahun juga nggak ketinggalan ya, tapi nggak ada hasil gitu. Jadi ini yang selama ini mulai yang tidur nyenyak mulai banyak yang pada bangun hari-hari ini. Nah ini duplikasi karakter ini menurut saya sangat penting sekali. Dan saya percaya teman-teman center leader, Bu Tanliwa, Bu Eti juga mengajarkan yang sama ke timnya ya. Kalau kita menghidupi sebagai center leader, kita akan banyak menanamkan nilai-nilai untuk tim kita. Ya, itu aja yang kami bisa sharingkan. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, kami bisa jawab, kami jawab. Yang belum bisa ya jadi PR, atau malah mungkin nanti saya bertanya balik ke teman-teman, kita sharing. Mas. Ya, thank you. Iya. Terima kasih Bu Ria dan Pak Boas atas sharingnya ya. Berarti itu kita menjalankan bisnisnya itu ya pakai USAD, yaitu Pak User, Sharing, Attend, sama duplikasi. Nah, saya juga bangga banget menjadi member Atomi ya, karena yang baru kemarin hari Jumat ya yang ada Sukses Akademi Global itu, kalau Atomi itu mendapatkan penghargaan ya Asia Best Workplace 2022. Wah, itu saya salut banget sama Mr. Pak Anggil kita ya, CEO Atomi. Itu benar-benar bangga banget deh Atomi, perusahaan Atomi itu tuh pasti setiap tahun mendapatkan penghargaan. Itu luar biasa sekali. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita foto dulu ya. Itu screenshot-nya bisa tolong dimatikan, Pak Boas. Yeah. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan, kita foto bareng-bareng dulu, baru masuk pertanyaan. Silakan di on kamera ya. Gimana Bu Tanihwa? Oke. Oleh karena kita pakai tanda ini ya. Iya, oleh karena kita ada 4 page, jadi harap bersabar. Saya tidak tahu Anda ada di page yang mana. Page yang pertama, silakan. Cheese. Oke. Ya, pertama. Ntar saya save dulu. Ibu-ibu, jadi agak lambat. Nggak apa-apa, lambat rasa selamat, Bu Tanihwa. Page kedua. Cheese. Oke, page ketiga. Cheese. Page keempat. Dan yang terakhir ya. Senyum lebar. Atomi. Oke, semuanya silakan. Ya, terima kasih. Nah, sampai di sini Ibu Tanihwa ada tambahan nggak ya? Oh, saya sih nggak ada tambahan ya. Cuman saya memberikan komentar aja. Tambahan kayaknya tidak ada, udah lengkap visionnya dari Pak Boas. Sudah lengkap dan jelas ya dari ya, penjelasan dari sharingnya Pak Boas sama Bu Ria. Komentar saya sih, saya senang banget ya ada Pak Boas dengan Pak Ria yang bisa hadir ke Center hari ini. Jadi sebenarnya itu di Atomi itu banyak pasangan-pasangan yang menjalankan bisnis di Atomi ya. Salah satu yang menjadi panutan Indonesia itu adalah Pak Boas dan Bu Ria. Kelihatannya itu berduanya itu bersanding dengan begini, enak dong dilihat kayak begitu ya. Jadi benar-benar itu merupakan satu benar-benar panutan ya. Bagi saya sendiri juga pengennya itu seperti itu sih sebenarnya. Tapi karena setiap orang punya karakter yang berbeda ya, jadi kita mau nggak mau harus menerima apa yang ada seperti itu. Cuma saya pengen bertanya ya, sebenarnya Pak Boas dan Bu Ria ini pernah nggak sih pada saat menjalankan Atomi itu ternyata itu ada perbedaan pendapat dan kemudian tengkar gitu loh. Pernah nggak seperti itu? Atau bagus aja berdua gitu? Mungkin boleh kasih input gimana? Jadi bagi yang orang mau menjalankan sebagai couple mungkin bisa menjadi satu pelajaran ya next-nya. Ya, ya memang
kalau kita jalan berdua itu memang kadang-kadang ya konflik itu bisa terjadi. Kita nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya. Tetapi karena kami berdua ini punya visi yang sama, yaitu kami ingin memperbaiki nasib ya. Artinya supaya kehidupan kami ke depannya itu menjadi lebih baik. Jadi konflik atau gesekan apapun itu tidak akan membuat kami menjadi menjadi tidak menjalankan atomi gitu, enggak ya. Tetapi justru itu adalah suatu variasi lah. Kalau menurut kami itu bumbu ya, bumbu penyedap ya. Meskipun ada beda pendapat, ada ya yang kadang-kadang enggak buat saya itu enggak kok rada aneh gitu ya. Kadang rada aneh, tapi buat Buria dia melihat enggak, ini memang harus dilakukan gitu ya. Ini penting gitu. Bagaimana kita bisa menolong si A, si B supaya mereka itu bisa ikut menikmati gitu. Ya, bisa ikut menikmati misalnya kayak mau memberi bantuan lah misalnya ya. Memberi bantuan kepada si A, si B begitu, kasih produk supaya mereka bisa coba gitu ya. Kadang saya melihat kok apa perlu gitu ya? Apa perlu dikasih? Enggak perlulah, dia kan bisa gitu. Dia kan bisa beli sendiri. Ya, ngapain harus dikasih gitu kan? Tapi kalau Buria melihat dari sisi lain, dia melihat ini penting gitu. Ya, bukan menyogok ya, tetapi tujuannya supaya mereka itu mau nyoba dulu gitu. Karena kalau orang tidak mencoba produknya Atomi, itu mereka nggak bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini penting untuk dilakukan. Nah, hal kayak begitu ya. Jadi ada selisih, tetapi ya akhirnya toh ada penyelesaian. Ya. Karena ini untuk kebaikan kita, kebaikan mereka, ya oke, go ahead gitu, lakukan apapun. Ya, contohnya seperti itu. Ayo, Ya, tambahin. saya sama Pak Buas itu sebenarnya dua tipe yang bertolak belakang. Jadi saya tipenya orang lebih tipe orang yang gampang bergaul, orangnya nggak pernah nyantai aja gitu ya. Saya banyak bergerak dengan feeling, seperti memang hati seorang ibu gitu ya. Saya banyak pakai perasaan. Pak Buas ini banyak pakai logika. Gitu. Pak Buas orangnya tertib, teratur. Saya orangnya slepor. Nah, ini sangat melengkapi banget. Meskipun saya sering diomelin juga. Tapi inilah yang indahnya gitu ya. Jadi saya ini orangnya naruh apa sembarangan, barang apa-apa ya berantakan, apa-apa modal percaya sama orang. Kalau Pak Buas apa-apa tertib, teratur, disiapkan dengan baik. Tapi dua sifat inilah yang membuat kami ini bisa jalan sama-sama. Kalau mau presentasi seperti ini urusan Pak Buas, membuat slide dan macam-macam, presentasi, ngetik dan lain-lain. Saya itu nggak punya passion di situ. Tapi saya lebih senang ketemu orang one on one, nanti akan muncul ide itu orang ini punya kebutuhan apa gitu ya. Jadi kayak misalnya saya presentasi di Atomi gitu. Itu pasti tidak seperti yang saya persiapkan. Kalau saya presentasi di Atomi, saya gladi bersihnya ngomong apa, kenyataannya nanti bisa ngomongnya beda gitu. Karena saya nggak bisa persiapan. Saya mengikuti flow dan melihat muka orang ini kebutuhannya apa. Gitu. Kalau Pak Buas ini terstruktur sistematis. Jadi ini sebenarnya perbedaan-perbedaan kami, tapi jadinya itu saling melengkapi. Dan saya juga heran ya, kok bisa ya gitu. Jadi ini kami ini ya, dari buka mata pagi, habis doa gitu, udah ngomonginnya Atomi. Kami punya meja makan ini tempatnya kami duduk berduaan kayak apa ini? Kayak murid kiri kanan dua ini duduknya sebelahan terus nih. Ngerjain Atomi bareng-bareng, ke center bareng, sampai pulang dari center makan bareng, tidur bareng lagi gitu. Besoknya tiap hari begitu terus. Tapi di situ saya merasa seperti orang main badminton.
Ya, jadi mainnya double. Yang satu kadang bagian nyemes, satu bagian di belakang. Pokoknya kami masing-masing tahu bagian kami. Dan ini memang dengan berjalannya waktu seperti itu ya. Jadi kalau saya tiba-tiba dapat sesuatu, saya sharing Pak Buas bisa kasih masukan. Atau kalau Pak Buas mau nanya sesuatu, menurut saya gimana ya, kami bisa kasih masukan. Tapi kami bersyukur, kami ini nggak pernah berantem, ya, karena kami punya visi yang sama. Secara keluarga kami ingin membahagiakan anak-anak kami. Itu saya yakin apapun Pak Buas mau marahin saya, ngomelin saya tahu maksud dia baik. Gitu. Dan Pak Buas pun tahu kalau sampai konflik dalam hal, lah kok gampang amat sih ini kasihan, itu kasihan gitu. Semua orang kasihan gitu. Saya juga tahu dasarnya Pak Buas itu juga karena mengasihi saya juga gitu. Jadi kami nggak pernah sampai ada berantem gimana enggak. Kompak aja dan ketawa saja. Dan kita selalu ingat gitu ya, kalau udah mulai panas, saya ngomong Pak Buas gini, ayo sudah umur, itu sumbunya jangan pendek, jangan gampang meledak gitu kan. Nah, nanti ketawa lagi gitu. Kalau enggak kan gampang emosi gitu. Aduh, ngadepin member ini begini, saya bilang udah cool down. Nadanya kalau Pak Buas do re mi fa sol la si do, saya akan ngomong do si la sol fa mi re do. Saya turunkan aja nadanya supaya kita cool down gitu ya. Ini lucu tiap hari, kalau udah ribut berantem ketawa lagi. Sering banget. Iya. Oke, Jadi kalau terima beda kasih banget pendapat itu biasa ya. Pak Buas dan Bu Ria. Biasa. Jadi intinya apa yang diomongin tadi itu akuntannya Pak Buas, yang ngabisinnya Bu Ria, betul nggak? Betul. Oke, kita kembalikan ke Bu Yeti. Bu Yeti silakan pertanyaan. Iya. Aku baca dulu ya pertanyaan dari Ibu Amina. Bagaimana cara nyemangatin member-member grup di bawah kita? Nah, silakan Pak Buas dan Bu Ria. Menyemangatinya macam-macam caranya. Ya, kita harus tahu tipe grup itu. Tapi paling gampang kalau pendekatan seorang ibu ke anak-anaknya ya, atau ini kan seperti orang tua ke anak, bukan seperti petani ke sapi perahnya, gitu ya, kan itu yang diajarkan Mr. Pak. Selalu memikirkan yang terbaik buat mereka. Biasanya yang kami lakukan ya kami sapa, atau kita ajak kumpul bareng makan. Misalnya ya makan itu kan nggak harus mewah, makan makanan rumah atau di center kita bawa makanan bareng-bareng gitu ya. Atau yang kalau sampai nggak bisa ketemu muka, ini juga salah satu cara menyemangati grup ya. Kalau ada yang bonusan itu dihore-hore di grup. Itu menurut kami bagus untuk dilakukan ya. Siapa yang pairing bonus, kami kasih semangat di grup. Selamat, hore, hebat, ya perputaran bonusnya udah semakin cepat. Itu membuat orang merasa diapresiasi. Ini juga bisa. Jadi kalau kita bilang menyemangati, itu harus tahu tipe orangnya yang seperti apa. Karena ada orang tipenya pengen diperhatikan. Ada orang yang kosong hatinya itu pengennya dapat sesuatu. Ya, kita coba mengerti kebutuhan dia dan kita memberi apa yang kita bisa lakukan. Tapi satu hal kita perlu tekankan bahwa dia orang pribadi yang berharga. Dia itu spesial, gitu ya. Jadi setiap orang itu adalah berharga di mata Tuhan dan kita ingin kembalikan percaya diri tiap-tiap member itu. Kalau lagi down ya kita kasih aja semangat gitu ya. Ya seperti itu yang kami lakukan. Iya, terima kasih Bu Ria atas sharingnya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Ibu Sofia. Bagaimana menghadapi member yang menuntut upline untuk membantu dia terus karena member ini mempunyai konsep upline kan bertanggung jawab terhadap kesuksesan member, menyerahkan semua downline member ke upline untuk di follow up. Nah, itu bagaimana menghadapinya Pak Buas dan Bu Ria? Ini pertanyaan dari Bu Sofia nih. Ya, saya rasa memang ini ada salah kaprah ya. Jadi memang banyak orang yang berpikiran seperti itu. Jadi upline ini bertanggung jawab penuh untuk membantu member-membernya atau downline-nya. Ya, itu dulu kami juga
sempat berpikir seperti itu gitu ya, bahwa kita punya upline sponsor itu yang dia akan bantu kita gitu. Tapi sebetulnya yang betul itu kita masing-masing itu adalah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap apa ya, tim kita ya. Bukan berarti kita itu membantunya dalam bentuk memberi PV ya, atau apa ya, memberi member begitu ya. Ya kalau memang memungkinkan, why not ya, kita pasti akan lakukan itu gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan itu yang utama. Yang utama itu bagaimana kita bisa membantu dari segi membangkitkan semangat tadi ya, yang dijelaskan Bu Ria, membangkitkan semangat orang tersebut supaya dia mau gerak. Ya, kita memberikan mindset, merubah mindset orang tersebut yang mungkin belum terlalu paham dengan sistemnya di Atomi. Nah, itu kita mulai rubah mindsetnya supaya dia bisa menjalankan sistem Atomi dengan benar. Kayak gitu. Kita pandu ya, kita pandu mereka supaya mereka bisa menjalankan Atomi mengikuti sistem yang baik, benar dan tepat. Begitu ya. Jadi lebih konsepnya itu membantu bagaimana member-member kita itu bisa mandiri lah gitu ya, bisa menjalankan Atomi ini dengan sendirinya. Begitu. Itu kan yang diajarkan kita. Jadi kita bertanggung jawab dengan semua member yang ada di kiri kanan kita, ya, karena tidak hanya satu kaki aja, tidak hanya satu jalur saja kita bertanggung jawab, tetapi kiri dan kanan itu adalah tanggung jawab kita semua. Gitu. Ya, saya nambahin. Jadi gini ya, banyak member itu menganggap upline itu membantu kalau kita lempar poin. Ya, bantuan yang paling diharapkan oleh banyak Atomian yang belum mengerti bisnis ini adalah dikasih poin, dikasih member yang bisa belanja sendiri, pokoknya gimana bisa pairing bonus. Nah, ini ibarat gini, banyak orang yang pengennya itu dapat buah mangga. Ini misalnya kita ngomong tentang diibaratkan dengan bahasa sehari-hari ya. Kadang ada orang yang merasa seneng kalau dapat buah mangga, misalnya begitu. Tapi sebenarnya kalau disuruh milih menurut saya, dikasih mangga atau dikasih biji mangga? Menurut saya lebih enak dikasih biji mangga. Kenapa? Karena kalau dikasih biji mangga, biji itu dirawat, dipupuk, tumbuh jadi pohon mangga, itu tidak akan berhenti menghasilkan buah mangga. Nah, banyak orang yang mintanya ini buahnya, tapi dia tidak sadar bahwa di tangannya itu banyak biji-biji yang bagus, yang sudah siap untuk tumbuh. Tapi biji ini tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk. Bagaimana bisa tumbuh menghasilkan buah? Nah, ini tugas seorang leader yang benar. Jangan cari matengannya. Jangan hanya mikiri Selasa bonusan. Coba teman-teman yang merasa sekarang ini upline-nya nggak merhatikan, upline-nya nggak pernah lempar poin, ya, coba lihat ke anak-anak Anda, ke tim Anda. Mereka adalah biji-biji yang siap menghasilkan buah yang tidak akan pernah ada habisnya. Tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah menyiram, memupuk, merawat. Lihat hasilnya. Ketika kita lakukan tim yang tidur, kita bangunkan. Kita sapa mereka, kita kenalkan produk. Mereka ini nanti akan jadi pohon-pohon yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi jangan hanya nargetin poin, hanya nargetin PV. Tapi member yang di bawahnya nggak pernah dirawat. Ya, karena kesuksesan yang sesungguhnya di Atomi adalah ketika kita membuat tim kita ini sukses. Yang tidur bangun, kita jelaskan apa yang mereka bisa lakukan. Banyak banget member-member potensial, tapi sayangnya hanya dijadikan member-member boneka.
Ya, kita banyak banget punya member boneka. Kenapa? ID-nya hanya dipakai untuk diisi poin belanja oleh upline-nya. Dipakai sebatas upline-nya mau pairing. Tapi member itu tidak pernah dijelaskan tentang Atomi, tidak pernah diajak ngobrol tentang Atomi, nggak pernah dijelaskan visi Atomi. Coba kalau dijelaskan, nggak ada loh yang nolak. Ya, saya merasa setiap orang yang saya temui, saya cerita Atomi itu nggak ada yang bilang Atomi itu jelek. Semua akan bilang, oh begitu, saya kok nggak pernah dijelaskan seperti itu, gitu ya. Nah, inilah yang perlu diduplikasikan ke tim kita. Duplikasikan tentang understanding kita tentang Atomi. Masalah diterima atau ditolak, itu nomor 2. Tapi yang jelas kita sudah sampaikan kabar baik tentang Atomi ke semua orang. Akan tiba waktunya, orang-orang itu akan kembali dan bertanya tentang Atomi. Itu Atomi yang kamu pernah cerita dulu ya? Ternyata bagus ya. Itu sekarang banyak banget teman-teman saya yang balik mulai berkata seperti itu. Makanya saya bilang sekarang ini banyak mujizat terjadi ya. Yang tuli sepertinya tuli mulai buka telinga. Yang diem aja nggak pernah tanya mulai ngomong. Yang bisu berbicara, nanya Atomi. Yang buta matanya nggak melihat Atomi mulai melihat. Yang pikirannya ditutup mulai terbuka. Dan ini saya bilang itu bisa dilakukan kalau terjadi duplikasi visi dari leader kepada tim leadernya. Ya, jadi teman-teman kalau ketemu downline yang mengharapkan bantuan poin, pengen dibantu kiri kanannya, ajak duduk, makan bareng, sayangi, ngomong. Pasti bisa, karena kita bilang, lihat di tanganmu banyak biji-biji yang siap bertumbuh menghasilkan buah. Ya, kurang lebih seperti itu yang kami bisa lakukan. Terima kasih banget sharingnya, aduh luar biasa banget ya. Jadi panutan sekali. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Sofia lagi. Bagaimana memberikan solusi ke member yang harus membangun jaringan di kaki kiri dan kaki kanan sendiri karena member ini merasa susah bangun 2 kaki. Nah, itu kayaknya udah dijelaskan ya sama Bu Ria tadi ya. Nah, itu nggak perlu dijawab lagi lah. Kayaknya pertanyaan hari ini sudah habis ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Menurut saya ya Bu Eti, member yang punya Ya. 2 kaki untuk dijalankan sendiri itu suatu privilege. Itu yang kami lakukan. Kami menjalankan 2 kaki sendiri. Ya, karena kami ini kalau dilihat dari sistem sponsor kami, saya ini posisinya anak bontot. Memang di awal-awal banyak member di bawah kami, kaki kiri banyak. Tapi setahun itu kebakaran hutan. Karena kami tidak mengenal dan siapa mereka tidak tahu, tidak bisa follow up. Jadi hanya nama dan itu akhirnya tereliminasi sendiri. Kalau kita punya member 2 kaki ya, nanti teman-teman kalau mau naik mastership akan tahu gunanya apa. Kalian bisa jalan bareng-bareng dengan harmonis. Ya, kalau dari awal kita bangun 2 kaki yang sinergi dan harmonis, ketika mau naik mastership, Anda akan merasa naik mastership itu tidak berat sama sekali. Tapi kalau member salah satu kaki Anda bukan tim dari Anda, itu nggak bisa ngajak jalan bareng-bareng. Malah kadang-kadang apa ini kalau bahasa Jawa itu jegal-jegalan itu apa ya? Malah sengaja nggak mau gitu. Enak aja saya setor poin ke atas gitu. Tapi kalau tim itu harmonis, bahkan kadang-kadang saya itu terharu ya, ada tim yang di bawah udah jauh gitu nanya, Bu Ria ini mau ada yang belanja Himohim 4 box, saya belum terlalu butuh poinnya. Ibu perlu tanggal berapa? Saya bilang, jangan mikirin saya. Kamu, kepentingan timmu itu kapan? Lakukan saja. Kami bersyukur masih mau belanja gitu ya. Jadi kalau kita punya tim sendiri, fokus cari 3 leader minimal di kiri, 3 leader di kanan. Kita jalan bareng terus. Itu tiap mastership pasti bisa auto. Ya, karena yang satu itu pasti ganti-ganti seperti itu kalau belum kuat ya, tapi yang satu kiri kanan itu dikuatin. Itu nanti apa ya, jalanannya menyenangkan ya teman-teman. Jangan cari 1 kaki bantuan upline. Kalau dapat puji Tuhan, tapi itu adalah kaki bonus. Tetap meskipun dapat 1 kaki besar,
tetap punya tim yang dari Anda sendiri di kaki tersebut. Itu penting banget dan itu baru bisa dimengerti tim kami setelah mereka naik ke mastership, bisa ngomong. Benar ya, kami dari awal mikirnya semua member taruh kanan, kiri tanggung jawab upline. Biasanya yang mengerjakan seperti itu pasti nggak kuat. Seperti jalan bakyak, ya kita harus kiri kanan jalan bersama-sama. Meskipun awalnya lambat, tapi pasti nanti akan sampai ke tujuan. Saya dan Pak Buas ini secara mastership kami sangat lambat. Ya, dulu yang lain sudah sampai Diamond Master, Sharon Rose Master. Kami SM saja. Tapi SM-nya kami auto terus. Ya, SM-nya bisa gendut, tapi benar-benar SM dengan sendirinya. Karena kami membina kiri kanan. Kami nggak mengejar mastership. Biarkan mastership itu mengalir karena tim yang memang sudah waktunya untuk mereka kuat timnya. Jadi ketika kami naik Sharon Rose, tidak Sharon Rose yang matrik cantik. Kalau yang cantik misalnya mau diamond itu selalu 2 SM kiri, 2 SM kanan. Kami selalu timbang. Ada yang gede banget, jumlahnya itu pasti lebih dari yang metrik. Ya, Sharon Rose pun, wah, semuanya ketika di bawah pada naik, ada berapa diamond kiri kanan, ya kami Sharon Rose sendiri. Jadi Sharon Rose gitu ya. Jadi jangan memasang posisi demi kepentingan kita, tapi pikirkan kesuksesan yang di bawah-bawah, karena atas itu pasti akan naik sendiri. Nggak perlu ngejar mastership yang di mana. Kalau kita bina dengan benar tim, sebanyak mungkin SM, sebanyak mungkin DM, pasti mastership-nya naik dengan sendirinya. Ya. Iya, betul banget ya Bu Ria. Mantap banget sharingnya malam ini ya. Sangat inspirasi sekali. Terima kasih ya Bu Ria sama Pak Boas untuk untuk jadi speakernya di Zoom kolaborasi. Nah, kita sudahin dulu ya Zoom malam ini ya, karena udah jam 9 ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, seperti biasa, kita harus membaca moto perusahaan. Yuk, tapi sekali ini nggak pakai slash ya. Silakan di-unmute ya. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, ayo silakan di-unmute. Oke. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan rendah hati. Ayo bisa. Terima kasih Pak Boas dan Bu Ria. Terima kasih Pak Boas dan Ibu Ria. Semangat Ya, ke tujuan. ya, selamat semangat. Malam. Malam.